Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kembali lagi dengan Bunai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya. Sebelum memulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita belajar menulis laporan hasil wawancara dan melestarikan hewan langka. Format penulisan laporan wawancara. Yang pertama yang dituliskan adalah latar belakang. Latar belakang berisikan alasan melakukan wawancara. Yang kedua yaitu maksud dan tujuan, berisi maksud dan tujuan melakukan wawancara. Yang ketiga yaitu topik wawancara, berisi topik wawancara. Keempat adalah waktu dan tempat kegiatan, berisikan keterangan mengenai waktu dan tempat wawancara. Yang kelima yaitu laporan hasil wawancara, berisi nama narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Yang terakhir yaitu kesimpulan, berisikan kesimpulan hasil wawancara. Berikut adalah contoh dari laporan hasil wawancara dengan topik hewan. Yang pertama yaitu latar belakang. Saya sebagai siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua tujuan. Tujuan saya melakukan wawancara adalah untuk menggali informasi lebih dalam mengenai hewan peliharaan kakak saya yang meliputi identitas hewan tersebut dan bagaimana cara merawatnya. Yang ketiga yaitu topik wawancara. Bagaimana cara melihara kucing sebagai hewan peliharaan? Yang selanjutnya yaitu waktu dan tempat kegiatan. Hari tanggal Sabtu 9 Oktober 2021, waktu pukul 9 sampai 10 WIB, tempat Desa Grogolan. 5. Laporan hasil wawancara. Narasumbernya dengan Kakak Bayu, pewawancara Rika. Hasil wawancara pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 9 hingga 10 WIB saya melakukan wawancara dan seterusnya. 6. Kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu melestarikan hewan langka. Keberadaan hewan sebagai sumber daya alam perlu kita jaga, salah satunya dengan cara melakukan pelestarian pada hewan-hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar tidak terjadi kepunahan pada hewan tersebut. Kelestarian hewan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia maupun hidup yang lainnya. Perlindungan dan pelestarian hewan-hewan langka tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Coba kira-kira apa saja hewan langkanya, anak-anak? Hewan langkanya meliputi orang utan, komodo, anoa, harimau Sumatera, badak Jawa, kura-kura leher ular, jadi lehernya panjang, makanya disebut kura-kura leher ular. Kemudian ikan hiu gergaji, burung cendrawasih, dan burung meleo, serta masih banyak lagi ya anak-anak. Selanjutnya
Upaya untuk menjaga kelestarian hewan langka ada pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Kita bahas satu-satu anak-anak. Pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Jadi di tempat aslinya anak-anak. Jenis in situ adalah sebagai berikut, yaitu ada cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya masih memiliki khas tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Cagar alam perlu dilindungi anak-anak agar perkembangannya berlangsung secara alami. Selanjutnya yaitu suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa, dan untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Selanjutnya ada taman nasional, adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Selanjutnya yaitu pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian ex situ? Pelestarian ex situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan hewan ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan hidupnya. Contohnya ada kebun raya, kebun binatang, taman safari, kemudian ada penangkaran hewan. Yang selanjutnya yaitu selain pelestarian in situ dan ex situ, kelestarian hewan langka dapat kita jaga dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, tidak memburu hewan sembarangan. Yang kedua, melindungi hewan-hewan yang langka. Ketiga, hewan langka dibudidayakan. Keempat, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Kita akan mendapatkan beberapa manfaat dengan melindungi keberadaan hewan langka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti untuk obat-obatan dan bahan pangan. Yang ketiga yaitu kehidupan di bumi dapat berjalan dengan baik karena keseimbangan ekosistem yang terjaga. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar ya. Dan jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.